Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Muhammad Faris, mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia. Dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester 3 mata kuliah Sistem Pemerintahan Daerah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Usman, SIP MSI. Ini saya akan menjelaskan tentang konsep desentralisasi. Konsep desentralisasi banyak diterapkan dalam berbagai bidang di Indonesia. Sebut saja di dalam bidang politik dan bidang fiskal. Desentralisasi adalah suatu bentuk pemberian kewenangan kepada unit-unit atau pengelola-pengelola dengan tingkat kewenangan yang lebih rendah dalam suatu struktur organisasi. Desentralisasi ditunjukkan untuk menghapus kesenjangan disparitas antar daerah yang mengacu pada tujuan bersama pembangunan berkelanjutan sehingga tidak ada yang tertinggal. Untuk mencapai tujuan tersebut, diadakannya kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan kerangka hukum. Pemerintahan daerah diamanatkan kepada pejabat daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, serta menjamin untuk tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Sedangkan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu selanjutnya ada dasar hukum desentralisasi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang sekarang adalah Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 yang juga secara dinamis mengalami perubahan pada tahun 2014. Selanjutnya ada tujuan asas desentralisasi. Tujuan umum pengelolaan dengan asas desentralisasi ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas di dalam pencapaian tujuan organisasi. Tidak hanya itu, pemberian kewenangan dari atas ke bawah juga diharapkan dapat membentuk delegasi yang mampu mengambil keputusan secara mandiri. Asas desentralisasi dibagi menjadi 4 hal diantaranya. Yang pertama, desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan penyerahan kekuasaan. Yang kedua, desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan. Yang ketiga, desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, perencanaan, pemberian, kekuasaan, dan wewenang. Yang terakhir, desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan dalam pemerintahan. Secara umum, pendelegasian wewenang dalam desentralisasi berlangsung antara pihak di posisi tertinggi dalam suatu struktur organisasi dengan pihak-pihak yang berada di bawahnya. Misalnya, antara lembaga otonom di pusat dengan lembaga otonom yang ada di daerah. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari desentralisasi. Yang pertama yaitu penerapan pengelolaan secara desentralisasi diyakini memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Berikut ini kelebihan dalam menerapkan asas desentralisasi di dalam pemerintahan. Yang pertama, ada meningkatkan efektivitas. Penerapan asas desentralisasi juga dapat meningkatkan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di semua daerah. Jadi, pemerintahan daerah tidak perlu untuk menunggu arahan langsung dari pemerintah pusat untuk menangani atau mengatasi masalah tertentu. Yang kedua, yaitu memperpendek alur birokrasi. Karena proses birokrasi dapat berjalan lebih singkat serta dapat memangkas tahapan-tahapan prosedural sehingga sistem pemerintahan dapat berjalan lebih efisien. Selanjutnya yang ketiga, yaitu meringankan beban dari atau tugas pemerintahan pusat. Pemberian wewenang kepada pemerintahan daerah dapat meringankan pekerjaan pemerintah pusat di dalam berbagai hal juga. Yang keempat, ada kemajuan daerah dapat merata. Dengan menerapkan asas desentralisasi, pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan kemajuan daerahnya masing-masing. Dan juga diharapkan agar daerah-daerah tertinggal dapat lebih diperhatikan serta lebih berkembang. Selain adanya kelebihan, berikut ini adalah kekurangan dari penerapan asas desentralisasi dalam pemerintahan. Yang pertama adalah mengurangi peran pemerintah pusat. Karena sudah dikelola oleh pemerintah daerah, peran pemerintah pusat dapat berkurang dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Selanjutnya yang kedua yaitu mendorong pemahaman kedaerahan. Asas desentralisasi dapat memicu paham kedaerahan yang kuat dan ini dapat mengancam keutuhan nasional. Yang ketiga yaitu adalah perbedaan kebijakan dari setiap daerah. Karena memegang wewenang sendiri, tiap-tiap pemerintah daerah dapat memiliki kebijakannya tersendiri dan berbeda dengan daerah lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dekonsentrasi. Menurut PP nomor 7 tahun 2008 tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal yang ada di wilayah tertentu. Mengutip buku manajemen dari ilmu pemerintahan oleh Rabina Yunus tahun 2022, dekonsentrasi adalah perpaduan dari sentralisasi dengan desentralisasi. Pengertian dekonsentrasi yaitu penyerahan atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang memiliki tujuan untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas dalam menyelenggarakan pemerintahan. Penyerahan wewenang ini hanya terbatas pada wewenang administratif saja. Di dalam wewenang politik, hal ini masih dipegang secara utuh oleh pemerintah pusat. Dan di dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat melimpahkan urusan pemerintahan kepada gubernur, bupati, wali kota, dan instansi vertikal lainnya yang ada di wilayah tertentu. Mereka yang mendapat tugas dekonsentrasi berperan untuk menanggung-jawabi urusan pemerintahan umum. Selanjutnya ada dasar hukum dari dekonsentrasi yang ada di Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki 34 provinsi meskipun berbeda-beda dan terpisahkan oleh gugusan pulau, namun seluruh daerah saling terhubung dan bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun dasar hukum dekonsentrasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000. Dasar hukum ini mengatur tentang pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan pada implementasi dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. Yang kedua, ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001. Dasar hukum ini mengatur tentang penyelenggaraan dekonsentrasi secara umum. Selanjutnya, ada tujuan dari dekonsentrasi yang diterapkan di Indonesia. Dekonsentrasi di Indonesia yaitu ada di bawah ini. Yang pertama yaitu mendukung efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, memaksimalkan pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Selanjutnya yang ketiga, ada menjaga komunikasi sosial dan budaya antar pemangku kepentingan. Yang ketiga, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat yaitu menjaga keselarasan pembangunan operasional. Selanjutnya ada contoh dari dekonsentrasi yang ada di Indonesia. Setelah kita mengetahui pengertian, dasar hukum, dan tujuan dari dekonsentrasi, kita lihat contoh pelaksanaan dekonsentrasi yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu gubernur berperan sebagai wakil dari pemerintah pusat. Selanjutnya, terselenggaranya pelayanan pajak setiap daerah yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu yang ketiga, adanya dinas perhubungan yang ada di setiap provinsi. Yang keempat, adanya pelimpahan wewenang dalam melaksanakan Asian Games dari pemerintah pusat kepada gubernur terkait yang melaksanakan kegiatan Asian Games. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang otonomi daerah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6, yaitu pengertian otonomi daerah adalah hak atau wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, ada sejarah dari otonomi daerah. Sejarah otonomi daerah dimulai dari lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Dalam undang-undang ini ditetapkan 3 jenis daerah otonom, yaitu karesidenan, kabupaten, dan kota. Periode berlakunya undang-undang ini sangat terbatas.
yaitu berumur kurang lebih 3 tahun karena diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 berfokus pada pengaturan tentang susunan pemerintahan daerah yang demokratis. Dalam undang-undang ini ditetapkan 2 jenis daerah otonom, yaitu daerah otonom biasa dan daerah otonom istimewa, serta 3 tingkatan daerah yaitu provinsi, kabupaten atau kota, dan desa atau kota kecil. Dalam perkembangannya, kemudian muncul beberapa undang-undang tentang pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 sebagai pengaturan tunggal pertama yang berlaku seragam untuk seluruh Indonesia. Ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 yang menganut sistem otonomi yang seluas-luasnya dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 mengatur pokok-pokok penyelenggaraan pemerintah yang menjadi tugas pemerintah pusat yang ada di daerah. Selang waktu 25 tahun, kemudian baru diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pasca lengsernya rezim Orde Baru atau era reformasi yang sekarang kemudian melahirkan ketetapan MPR nomor 15 MPR 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Barulah sejak tahun 2000, pelaksanaan otonomi daerah mulai terrealisasi secara bertahap. Setelah dilaksanakannya otonomi daerah, maka perimbangan keuangan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 memberikan peluang kepada daerah untuk mendapatkan 70% dari hasil pengelolaan kekayaan alamnya sendiri untuk dimanfaatkan bagi kemajuan daerahnya tersendiri. Kemudian, otonomi daerah ini diperbaharui menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan dilakukan beberapa kali perubahan, yaitu yang perubahan pertama yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015. Lalu selanjutnya ada perubahan kedua, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Perubahan ketiga ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Selanjutnya melalui Kepres Nomor 11 Tahun 1996 ditetapkan setiap tanggal 25 April sebagai hari peringatan dari otonomi daerah. Cukup sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan penyampaian kata atau kalimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan penyampaian kata atau kalimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.